Sahabat tani bisa mencoba penanaman pare dengan sistem para-para yang bentuk seperti gawang sahabat tani. Sisir yang pertama adalah tanaman pare sahabat tani. Pare tersebut merupakan salah satu tanaman yang untuk beberapa kendala yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak terlalu masalah sahabat tani. Sahabat tani perlu melakukan penyiraman ataupun pemberian air secara rutin sahabat tani. Karena memang tani tanam pada daerah pesisir dan hasilnya menguntungkan adalah tanaman semangka sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultoni. Baik sahabat tani, pada video kali ini saya akan merekomendasikan beberapa jenis tanaman yang sangat cocok bagi sahabat tani untuk tanam pada daerah pesisir dan hasilnya cukup menguntungkan. Tanaman apa saja dan seperti apa tips penanamannya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik sahabat tani, karena pada video kami sebelumnya banyak dari sahabat tani yang sering menanyakan tanaman jenis apa saja yang sangat cocok untuk ditanam pada daerah dataran rendah, dataran tinggi, daerah pegunungan, dan juga daerah pesisir. Maka dari itu sahabat tani, pada video kali ini saya akan lebih spesifik membahas tentang beberapa rekomendasi tanaman yang sangat cocok bagi sahabat tani untuk tanam pada daerah pesisir dan hasilnya cukup menguntungkan. Sebelum saya merekomendasikan beberapa tanaman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa kendala yang akan sahabat tani temui ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir. Kendala yang pertama yang akan sahabat tani temui adalah cuaca yang cukup panas sahabat tani. Ya, karena juga sudah sahabat tani ketahui bahwa ketika sahabat tani berada di daerah pesisir, maka untuk suhu ataupun cuacanya akan lebih panas dibandingkan ketika sahabat tani sedang berada pada daerah pegunungan ataupun pada daerah dataran menengah. Nah, maka dari itu sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, maka sahabat tani perlu mencari tanaman ataupun beberapa varietas yang sudah terbukti untuk cuaca panas masih tetap tumbuh dan juga berkembang dengan baik sahabat tani. Lalu kendala yang kedua akan sahabat tani temui adalah untuk airnya bisa dikatakan cukup kekurangan sahabat tani dibandingkan dengan ketika sahabat tani menanam pada daerah yang dataran menengah ataupun dataran tinggi sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, maka biasanya petani pada daerah pesisir memiliki ataupun mempunyai sumur tiap lahannya. Dengan adanya sumur pada lahan tersebut, maka nanti ke depannya ketika sedang menanam, untuk pemberian ataupun penyiraman yang akan dilakukan tidak kesusahan lagi sahabat tani. Lalu kendala yang akan sahabat tani temui ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, untuk anginnya akan lebih kencang dari sahabat tani. Ya, karena memang sudah sahabat tani ketahui juga bahwa untuk angin yang ada pada daerah pesisir bisa dikatakan lebih kencang ketimbang pada angin yang berada di daerah dataran menengah ataupun dataran tinggi sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, pastikan kembali sahabat tani, tanaman yang akan sahabat tani tanam adalah tanaman yang cukup kokoh dari serangan angin sahabat tani. Nah, lalu sahabat tani, kendala yang akan sahabat tani temui adalah untuk tanahnya akan memiliki tekstur berpasir sahabat tani. Nah, ketika tanah itu bertekstur pasir, maka untuk daya simpan air ataupun daya simpan nutrisi yang sahabat tani berikan itu akan lebih cepat untuk menghilang dibandingkan dengan ketika sahabat tani menanam pada daerah dengan tanah yang cukup gembur ataupun cukup liat sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, biasanya petani pemilik lahan di daerah pesisir untuk dasarannya lebih ataupun memberikan pupuk kandang yang sudah terfermentasi dengan baik dan ditambahkan dengan sekam yang bertujuan agar untuk daya simpan nutrisi ataupun daya simpan air yang diberikan bisa lebih tertahan sahabat tani. Nah, itu merupakan beberapa kendala yang akan sahabat tani ketemui sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, pastikan kembali untuk varietas yang sahabat tani tanam itu sudah tahan terhadap beberapa kendala tersebut sahabat tani. Lalu sekarang sahabat tani, saya akan merekomendasikan beberapa tanaman yang sangat cocok untuk sahabat tani tanam pada daerah pesisir sahabat tani. Tanaman yang sangat cocok ditanam pada daerah pesisir yang pertama adalah tanaman pare sahabat tani. Karena seperti sebelum-sebelumnya sahabat tani lihat pada channel ini, untuk tanaman pare yang ditanam pada daerah pesisir, untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangannya cukuplah istimewa sahabat tani.
karena pare tersebut merupakan salah satu tanaman yang untuk beberapa kendala yang saya sebutkan sebelumnya itu tidak terlalu masalah sahabat tani, karena ya memang seperti sebelum-sebelumnya saya review pada channel ini sahabat tani, tanaman pare yang ditanam pada daerah pesisir untuk tingkat pertumbuhan dan juga perkembangannya masih cukup baik sahabat tani, dan bahkan bisa saya katakan sangat istimewa sahabat tani. Beberapa pare yang bisa sahabat tani coba adalah pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 sahabat tani, karena kedua varietas pare ini memang sudah terbukti ditanam pada daerah pesisir dan hasilnya cukup istimewa sahabat tani. Dan mungkin nanti saya akan coba cantumkan link dari pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 yang ditanam pada daerah pesisir yang bisa dikatakan untuk hasilnya cukup istimewa sahabat tani. Karena memang perlu sahabat tani ketahui juga bahwa pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 ini sudah terbukti untuk tahan terhadap cuaca yang cukup panas sahabat tani. Nah, dari pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 ini untuk beberapa kendala seperti angin yang kencang dan juga tanah berpasir itu tidak terlalu menjadi masalah sahabat tani, karena memang seperti sebelumnya yang saya sudah review di channel ini sahabat tani, untuk pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 ketika ditanam pada daerah pesisir dengan karakteristik cuaca cukup panas, angin cukup kencang dan juga tanah berpasir, itu tidak menjadi kendala untuk pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, untuk tanaman pertama yang bisa sahabat tani tanam pada daerah pesisir adalah pare, dan bisa sahabat tani coba untuk varietasnya adalah pare Azura 38 dan juga pare Kapten 40 yang memang sudah terbukti untuk tingkat pertumbuhan dan juga hasilnya cukup menguntungkan ditanam pada daerah pesisir sahabat tani. Lalu tanaman kedua yang bisa sahabat tani tanam pada daerah pesisir dan hasilnya menguntungkan adalah tanaman semangka sahabat tani. Dan untuk daerah pesisir saya juga pernah mereview untuk tanaman semangka varietas Komang 56 sahabat tani. Memang semangka varietas Komang 56 ini sudah terbukti untuk ditanam pada daerah pesisir dan hasilnya cukup menguntungkan sahabat tani. Dan mungkin nanti saya akan cantumkan beberapa karakteristik ataupun cara perawatan, dan juga nanti juga saya cantumkan link untuk wawancara saya dengan petani Komang 56 yang bisa dikatakan cukup sukses sahabat tani, karena ditanam pada daerah pesisir dan hasilnya cukup alhamdulillah dibandingkan dengan beberapa varietas lainnya sahabat tani. Karena memang semangka varietas Komang ini untuk kendala yang seperti saya sebutkan sebelumnya tidak menjadi kendala yang sangat berarti sahabat tani, dan bahkan kemarin walaupun bisa dikatakan semangka varietas lainnya tidak panen ataupun untuk panennya cukup dikatakan rendah, semangka varietas Komang ini masih tetaplah tinggi sahabat tani. Nah, itu merupakan rekomendasi kedua dari saya sahabat tani. Sahabat tani bisa mencoba menanam semangka varietas Komang karena untuk semangka ini sudah terbukti dari cuaca panas tetap baik dan juga angin yang kencang masih tetap baik, dan juga kendala seperti tanah berpasir tidak menjadi kendala. Maka sahabat tani bisa mencoba menanam semangka varietas Komang 56 ini ketika sahabat tani akan melakukan penanaman pada daerah pesisir sahabat tani. Nah, tanaman selanjutnya adalah tanaman terong sahabat tani. Tanaman ini ketika sahabat tani tanam pada daerah pesisir juga tidak menjadi kendala sahabat tani, dan mungkin nanti juga saya akan mencoba mencantumkan link wawancara saya dengan petani terong yang menanam terong pada daerah pesisir. Tanaman ini tetap menjadi istimewa sahabat tani, dan yang menjadi istimewa ini adalah tanaman terong Vanion ini ketika sahabat tani tanam pada daerah pesisir tetap bisa tumbuh dan juga berkembang dengan baik sahabat tani. Maka sahabat tani juga bisa mencoba tanaman yang ketiga ini sahabat tani, yakni terong Vanio sahabat tani, karena terong varietas ini memang sudah terbukti untuk tingkat ketahanannya ketika ditanam pada daerah pesisir sahabat tani. Nah, mungkin 3 dulu rekomendasi tanaman yang dapat ditanam pada daerah pesisir pada video kali ini sahabat tani. Nah, mungkin pada video-video selanjutnya saya akan merekomendasikan beberapa tanaman lagi, ataupun saya akan merekomendasikan tanaman yang cocok untuk daerah dataran rendah, dataran tinggi, ataupun daerah pegunungan dan juga daerah-daerah yang lainnya sahabat tani. Nah, mungkin sedikit saran dari saya sahabat tani, ketika sahabat tani menanam tanaman pada daerah pesisir yang memiliki kendala seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa untuk cuacanya cukup panas, anginnya cukup kencang, untuk airnya akan sedikit berkurang, dan juga kendala yang terakhir adalah tanahnya berpasir, maka di sini saya memiliki beberapa saran bagi sahabat tani ketika menanam pada daerah pesisir sahabat tani. Saran pertama dari saya sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pare ataupun beberapa tanaman lainnya, untuk meminimalisir angin yang kencang sahabat tani,
sahabat tani bisa mencoba penanaman pare dengan sistem para-para yang dilakukan dengan bentuk seperti gawang sahabat tani. Nah, ini merupakan salah satu cara dari petani daerah pesisir untuk menangani ataupun meminimalisir untuk gangguan angin yang cukup kencang sahabat tani, dan sudah terbukti dengan pemberian para-para dengan bentuk seperti gawang seperti ini sahabat tani, untuk tingkat pertumbuhan dan juga hasilnya masih cukuplah tinggi sahabat tani. Nah sahabat tani, saran kedua dari saya sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, sahabat tani perlu melakukan penyiraman ataupun pemberian air secara rutin sahabat tani. Karena memang sudah sahabat tani ketahui sebelumnya bahwa ketika sahabat tani menanam pada daerah berpasir, maka untuk daya simpan airnya atau daya simpan untuk pemberian nutrisinya akan lebih cepat menghilang sahabat tani. Maka dari itu sahabat tani, ketika sahabat tani menanam pada daerah pesisir, untuk penyiraman airnya bisa sahabat tani lakukan penyiraman secara rutin agar pasokan air untuk tanaman masih tetap tercukupi sahabat tani. Dan ketika airnya masih tetap tercukupi, maka untuk pertumbuhan tanamannya nanti akan sesuai apa yang diinginkan oleh sahabat tani. Nah saran terakhir dari saya sahabat tani, ketika sahabat tani menanam tanaman pada daerah pesisir, saya menyarankan bagi sahabat tani untuk menanam varietas yang sudah terbukti untuk ketahanannya ditanam pada daerah pesisir sahabat tani. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya sahabat tani bisa mencoba pare Azura 38, pare Kapten 40, Semangka Komang 56, dan juga terong vanio sahabat tani. Ini merupakan rekomendasi awal dari saya. Nanti mungkin selanjutnya saya akan merekomendasikan beberapa varietas lainnya sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini sahabat tani. Ketika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.